mungkin banyak kesibukan di acara-acara keagamaan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa berteman di hari yang berbeda, bisa kumpul kembali. Kemudian mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa hadir pada rapat-rapat sebelumnya karena kondisi saya baru sembuh dari sakit. Jadi sebenarnya kita sudah kenal ini, saya mengulang kembali ya. Saya Agus Purwanto, alamat di Jalan Sawi Pairoba, status sudah menikah. Kebetulan saya kader dari Mas Sugi Permono. Alhamdulillah, beliau sudah banyak memberikan bimbingan kepada saya, sehingga saya bisa seperti ini, banyak belajar dari beliau. Dan sampai saat ini saya juga masih belajar dari beliau. Mudah-mudahan Parmusi di Kota Binjai ini dapat lebih bermanfaat lagi. Tadi disampaikan oleh beliau bagaimana caranya kita bisa mencetak pemimpin baru. Ya kan? Mudah-mudahan dari Parmusi ini kita akan muncul nantinya pemimpin-pemimpin baru khususnya untuk di Kota Binjai ini. Amin. 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 Itu aja ya Bang Budi ya. Nanti kita kenalannya lebih panjang lagi waktu ketemu ya. Oke Pak Agus, terima kasih banyak. Iya. Oke lah ya, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dari struktur pengurus kita sebenarnya banyak ya, lebih kurang kita hampir 15 orang lah ya di pengurusan itu. Tapi mungkin karena ada suatu hal tidak bisa ikut dalam rapat kita malam hari ini, ya nggak apa-apa lah. Tadi mungkin agenda berikutnya. Tadi Sahdak udah masuk. Salam. Kalau saya kira begini aja, saya yakin kawan-kawan yang lain ini banyak nggak punya Zoom. Artinya besok atau berapa kita pastikan lagi kawan-kawan ini bisa hadir, bisa bersama-sama di Zoom. Tim Rahmat, Khairul Ahyar, terus peserta itu kan Subandi. Jadi saya yakin mereka tidak paham akan Zoom untuk apa. Kemudian apa namanya? Mereka tidak punya aplikasi Zoom. Nah, coba kita bikin tutorial lah kepada mereka sedikit di grup. Jadi gini Bang, ya kan? Kalau untuk Subandi, Khairul Ahyar, ya kan? Saya udah konfirmasi langsung ke mereka, ya kan? Supaya kita bersama saja bertiga gitu kan, bergabung dalam satu aplikasi kan gitu, kalau memang belum ada aplikasinya kan gitu kan. Ya. Artinya per individu kita sudah informasikan lah semua, ya kan? Kalau seandainya memang belum ada aplikasi Zoom, ya coba bergabung dengan rekan yang lain yang sudah ada Zoom-nya gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti rapat berikutnya, rapat kedepannya kita bisa lebih hadir lebih banyak lagi lah. Insyaallah. Iya. Oke, saya kira gini aja. Lagi kapten kota, Bang. Oh ya? Gini aja Mas Sugi, kalau saya kira Mas Sugi malam hari ini kita anui aja. Kita buat rancangan-rancangan aja untuk rapat berikutnya gitu. Rancangan-rancangan kita untuk rapat berikutnya, contoh kasus apa, kita mau pelantikan apa enggak, kapan pelantikannya, kapan terakhirnya, rancangan-rancangan itu kita siapkan dari sekarang gitu. Itu kita rapat nanti kita dengan kawan-kawan full, kita bisa tinggal ketok palu aja gitu. Oke Pak Irul, ya kan. Kalau gitu kita masukin aja lah ya, rekan-rekan semua kita masuk ke agenda berikut aja ya, diskusi persiapan raker dan agenda lainnya. Ya, kita lanjutkan aja ke agenda berikutnya ya. Bang. Oke, kita mulai lah ya. Dari rekan-rekan sekalian ataupun abang dan sekalian yang mempunyai masih waktu di Zoom-nya berapa menit? Aku nggak pernah 30 menit. 30 menit. Oh, udah gitu. Nanti 30 menit mati, nanti kita masuk lagi gitu ya. Oke. Ya, jadi di sini kita berharap dari saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, abang dan sekalian, masukan-masukannya ya dalam rangka kita persiapan untuk raker ataupun ada agenda-agenda lain yang perlu kita bahas ya di luar dari raker itu sendiri. Mungkin dari Bang Hairul Badri ada masukan, dari Pak Agus, ya kan? Silakan semua. Kita mulai diskusi kita malam ini. Saya pertama. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saran saya pertama, bagaimana kita pengurus ada berapa orang kira-kira? Ada 15 orang. Ada. Nah, saya kira tidak terlalu susah lah dalam protokol COVID hari ini. Kita kumpul aja dulu dalam rangka berapa yang banyak. Paling minimal silaturahmi kita makan-makan di rumah siapa gitu kan. Bangga pertama. Tatap muka Bang ya? Tujuannya Tatap apa? muka Bang ya? Tatap muka. Iya. Walaupun kita sudah saling kenal, dalam sebelumnya sudah saling kenal, tidak ada juga salahnya kita mempererat silaturahim. Yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah kita dalam konteks ini, apakah kita tidak pelantikan atau pelantikan? Satu. Dalam konteks pelantikan, apakah kita tidak punya simbol sendiri atau lambang kita yang mau kita bersama, yang kita pakai pada saat tertentu, itu yang perlu kita bicarakan. Kemudian yang ketiga, seluruh pengurus ini perlu ada pemahaman apa itu permusi. Paling minimal kita bisa punya anggaran dasar rumah tangga yang bisa kita kupas bersama, sehingga perlu ada orientasi lah kalau saya lihat kepada kawan-kawan yang semua ini. Artinya kita jangan ciptakan permusi ini di awalnya saja kita oke, di tengah mulai kurang, di akhir kosong. Artinya kita tidak harapkan pengurus itu semua aktif, tidak. Saya kalau dalam sebuah organisasi kita tidak berharap meyakinkan seluruh pengurus aktif. Artinya ada beberapa kelompok yang mungkin yang bisa beraktivitas full, punya aktivitas yang lebih, atau ini tergalang bersama. Awalnya pertama apa? Orientasi pengenalan terhadap permusi kepada kawan-kawan yang lain. Memang ada yang sudah tahu mungkin, tapi belum merasa sayang. Kenapa belum merasa sayang? Tahu kulitnya aja lah, Bang Masuki gitu permusi. Paling gitu aja kan gitu. Artinya apa? Ini kan orang-orang P3 dulu aja ya. Saya aja katakan konteks permusi hari ini jangan lagi kita bicara P3 gitu. Kita bicara permusi aja gitu. Wah, perkara aspirasi politik ini dalam konteks pribadi terserah aja, sah-sah saja. Kalau saya berpikir itu tidak ada halangan. Apakah dia mau ke P3 atau kemana? Yang penting konteks di permusi ini apa? Kan gitu. Jadi kalau saya berpikir untuk itu, walaupun secara ruh kelahirannya permusi itu beraktivitas ke P3 itu no problem, saya kira tidak ada masalah. Kenapa? Konteks politik itu personal yang bermain. Itu yang saya pikir. Jadi ada baiknya kita buat rancangan-rancangan dalam hal yang demikian. Kita belum ada keputusan, tapi sebuah rancangan aja itu saya berpikir dalam pertemuan kita malam hari ini untuk memiliki makna pertemuan kita malam hari ini. Ya, kita tidak ada sia-sia dalam berkumpul malam hari. Ya, itu coba kita buat tatap ya, untuk seluruh muka kita bisa lebih dekat gitu ya. Kemudian tadi untuk membuat pelantikan, menyiapkan untuk simbol-simbol parmusi. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana seluruh pengurus parmusi ini memahami tentang parmusi itu sendiri. Gitu Bang Erul ya? Ya, insyaallah betul. Ya, selanjutnya dari yang lain mungkin dari Pak Agus, dari Mas Yudi. Oke, baik Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sepakat dengan Bang Khairul Badri tadi terkait kepengurusan kita yang memang tidak terlalu banyak ya. Kita tentunya harapannya nanti ke depannya setelah ini kita mengagendakan untuk segera tatap muka supaya lebih dekat, silaturahmi itu lebih bisa lebih intens lagi. Kemudian memang di dalam nanti silaturahmi itu bisa kita juga bahas terkait rencana pelantikan kita agar kita dapat segera membuat rapat kerja, karena kan nggak mungkin kita belum pelantikan sudah melakukan rapat kerja. Ya pelantikan sederhana saja, nanti bagaimana konsepnya bisa kita bicarakan. Saya pikir setelah kita buat pelantikan, kita buat rapat kerja, nanti disitulah nanti kita bisa agendakan terkait orientasi pengurus. Kebetulan saya juga
sudah pernah di DPP Parmusi, Mas Sugi. Ketika saya di Jakarta, saya sering ketemu dengan Mas Sugi. Sudah sering membahas terkait perkembangan Parmusi, baik di Sumatera Utara maupun di level nasional. Ya mudah-mudahan nanti saya juga bisa berbagi yang dulu pernah saya alami atau saya pernah lakukan ketika di Jakarta sebagai pengurus DPP. Nanti bisa saya share lah kepada abang-abang dan kawan-kawan sekalian. Itu aja Bang. Jadi kita malam hari ini cukup tadi ya, agenda-agenda ke depan nanti apa yang mau kita lakukan, rancangan-rancangannya terkait silaturahmi, kemudian nanti dalam silaturahmi itu bisa kita bahas terkait agenda pelantikan, kemudian ya apa aja, pelan-pelan karena Parmusi ini baru, kita punya tugas yang berat, tapi yang mudah-mudahan dengan bersama-sama kita sama-sama komitmen untuk membesarkan Parmusi ini di Kota Binjai ini, insya Allah bisa memberikan manfaat buat umat. Saya pikir, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih Pak Gus. Ya, masukannya hampir sama dengan Bang Hairul Badri ya. Ya. Ke depan kita mungkin memang harus bertatap muka ya supaya lebih klop gitu ya. Supaya lebih lebih enak membahas agendanya ya. Untuk berikutnya, selamat bergabung Pak Sadar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Pak Sadar sendiri, apa kira-kira ini masukan ataupun saran gitu ya untuk agenda kita dalam persiapan raker atau yang lain? Ya, saya pikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pikir kita memang harus bertatap muka ya, harus sering ketemu lah dengan para pengurus ini. Kita kan belum tahu nih satu sama lain, pengurus yang lain juga kan gitu. Jadi saya pikir kita harus sharing lah gitu, apa yang harus kita lakukan. Gitu. Karena saya harap gini, ketika pelantikan nanti tidak hanya setelah dilantik lalu selesai gitu, habis dilantik ya sudah habis gitu kan. Tapi bagaimana caranya Parmusi ini ketika sudah dilantik, yang memang betul-betul bisa mendakwahkan, bisa berdakwah gitu, sesuai dengan programnya Parmusi gitu, menjadi seorang dai gitu. Nah makanya saya dulu pernah juga sharing sama Bang Sugi, kalau bisa lembaga dai, lembaga yang bisa menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat. Apalagi sekarang kita lihat dangkalnya akidah masyarakat gitu. Sampai-sampai banyak masyarakat yang mengikuti acara peringatan ulang tahun malam tahun barunya orang lain gitu. Malam ini kan malam 1 Muharram gitu. Coba kita lihat berapa banyak orang yang merayakan malam 1 Muharram. Atau jangan-jangan mereka nggak tahu kalau malam ini malam 1 Muharram. Gitu. Nah, begitu dangkalnya akidah masyarakat. Saya berharap sudah dilantik, itu tidak hanya sekedar dilantik ya selesai gitu, tapi kalau bisa berkelanjutan gitu untuk mendakwahkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menjadi manusia yang sebenarnya. Karena saya bilang menjadi manusia yang sebenarnya karena kata Allah, orang Islam yang tidak melaksanakan ajaran Islam maka dalam surat Al-A'raf 179 dinyatakan ulaika kal an'am bal hum adol, sama seperti binatang bahkan lebih parah lagi. Jadi bagaimana kita bisa memanusiakan manusia sesuai dengan fitrahnya gitu. Saya pikir mungkin ini kerja-kerja berat kita, PR kita ke depan, bahwa kita akan menjadi pion terdepan untuk menjadi dai-dai yang bisa memberikan hidayah gitu, atau menyampaikan hidayah. Kalau tadi dikatakan Bang Sugi bahwa Allah sudah menyatakan bahwa tugas kita hanya mendakwahkan, yang membukakan hidayah itu hanya Allah gitu. Nah, tugas-tugas kita lah gitu untuk menyampaikan dakwah ini kepada masyarakat. Saya pikir itu persiapan untuk nanti, kalau bisa kita jangan hanya sekedar selesai pelantikan selesai, supaya berkelanjutan gitu. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadar untuk masukannya. Ya, jadi kita setelah dilantik nanti bukan hanya sekedar simbol ya tinggalnya. Jadi harus bisa ini juga kita ya. Kita sebagai pengurus juga harus bisa berdakwah ya. Iya. Jangan kita.
Yudi. Oke ya. Yudi sama Yunus tuh. Dari Mas Yudi. Mas Yudi sama Yunus. Kira-kira Iya, Mas. mohon masukan. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, saya apresiasi dulu lah kepada Mas Sugi. Yang kultum yang pertama tadi banyak juga ilmu yang saya dapat. Terutama tentang tidak berubah nasib satu kaum tadi. Jadi ternyata kaum itu saya dulu perkirakan tuh orang perorangan, Mas. Ternyata harus semua bisa berubah. Maka kita harus bisa merubah semua ini. Jadi saya kira dulu hanya pribadi orang. Dan di sini juga saya salut kepada senior saya, Pak Hairul Badri, sambil nyetir ikut meeting ini. Ya mungkin masukannya dari saya paling memang harus tatap muka juga. Karena ini kan sistem, gimana kita bahas selanjutnya tentang sistem pelantikan ini. Di mana pelantikan ini nanti kan kita lihat di momennya momen politik. Jangan sampai nanti Parmusi ini dianggap sebagai alat politik seperti itu. Nah itu kan juga harus kita pikirkan nanti ketika pelantikan. Karena kita tidak mau, tapi pihak lain, ya maaf cakapnya, dari pihak 3 calon ini pasti ada yang melirik kita dan bisa saja menjual itu. Mungkin itu aja dari saya. Mas Sugi, Bang Budi, begitulah mungkin dari saya. Dari Yunus belum tahu nih. Yunus, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk seluruh senior-senior saya rasa hampir sama ya. Saya pikir hampir sama semua apa yang dikatakan, mulai dari Abang kita Hairul Badri, Bang Agus Purwanto, Bang Sadar tadi, bahwasannya memang kita harus perlu tatap muka. Karena kalau hanya melalui media handphone gini, masih banyak hal-hal mungkin yang belum bisa kita sampaikan secara lebih intens lagi. Namun jika kita langsung tatap muka berada di dalam satu forum, kita bisa menyampaikan aspirasi kita yang lebih mendetail lagi dan mengagendakan ke depannya bagaimana Parmusi ini mau kita jalankan agar ke depannya dapat bermanfaat untuk umat. Saya pikir itu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudi, Pak Yunus. Ya. Ya Bang. Oke. Jadi intinya dari beberapa masukan dari teman-teman atau rekan-rekan sekalian itu pertama tatap muka ya, tatap muka. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau bisa pelantikan ini kita adakan sekaligus dengan raker ya, atau rapat kerja gitu ya. Itu nanti kita bahas lebih lanjut lah. Untuk yang berikutnya, saya minta masukan nih dari Pak Ketua, Pak Sugi Purmono. Ya, saya besar hati saya malam ini karena Pak Hairul Badri banyak memberi masukan ya, Agus, Sahdar. Kemarin tuh waktu dikasih mandat membentuk Parmusi Binjai, saya khawatir juga nih, siapa yang mau diajak ya. Tapi alhamdulillah ternyata teman-teman berikan dukungannya. Jadi saya kira langsung saja, Bud. Saya melihat ada 3 usulan kawan-kawan. Yang pertama pelantikan. Iya. Yang kedua orientasi. Jangan lupa tadi usul Badri itu. Iya, orientasi. Dan yang ketiga rapat kerja menyusun program. Jadi memang logikanya itu kan kita ini kan periodisasinya 2020 sampai 2025. Nah, untuk menyusun rencana kerja itu nanti sebetulnya kalau kita sudah punya cabang-cabang di kecamatan, namanya itu musyawarah kerja daerah. Karena kita belum punya cabang-cabang di kecamatan, namanya rapat kerja saja. Nah, nanti dalam menyusun program kerja di rapat kerja itu kan nggak bisa kalau nggak punya visi yang sama tentang Parmusi. Itu yang saya tangkap dari Hairul Badri. Jadi Gus, saya menawarkan pelantikannya itu disatukan dengan orientasi, pemantapan wawasan pengurus. Jadi tidak usah 2 kali kerja.
Jadi ada pelantikan yang sederhana saja. Setelah itu undangan-undangan pulang, kita rapat untuk memantapkan wawasan pengurus. Saya membayangkan ada beberapa materi. Yang pertama tentu sejarah Parmusi. Kemudian nanti ada konstitusi Parmusi. Kita harus paham ADRT, nah itu dibilang Hairul Badri tadi. Nah di dalam ADRT itu nanti nampak tuh apakah struktur, mekanisme kerja, segala macam. Nanti kita seperti yang pernah didiskusikan dengan Budi, kita bisa undang teman-teman dari wilayah. Kalau perlu, kita telekonferensi dengan pimpinan pusat Parmusi. Ya. Jadi ada wawasan kesejarahan Parmusi. Nah, ini perlu diluruskan ya kan, yang mana itu keluarga bulan bintang. Kemudian pemahaman tentang konstitusi dan pemahaman tentang program kerja nasional dan program kerja wilayah. Karena apa yang kita rapatkan nanti menyusun program itu harus sinkron. Nasional, provinsi, dan kota. Nah setelah itu baru kita bicara tentang analisis kota Binjainya. Ya, jadi bagaimana kita punya visi dan misi PD Parmusi Kota Binjai. Ya, apakah nanti kita perlu membagi bidang-bidang kita? Kalau di program kerja nasional itu ada pendidikan, dakwah, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Ya. Jadi saya kira di masa orientasi itu kita jelaskan. Jadi saya sebagai ketua juga nanti ingin menyampaikan visi dan misi saya. Apa yang menurut saya bisa kita kerjakan selama 5 tahun. Sebetulnya malam ini pun saya sudah menyiapkan sedikit. Ya. Apa bisa saya presentasikan sedikit? Halo? Boleh Pak Sugi. Boleh Pak. Ya, Bang. Boleh. Ya, sedikit ya. Presentasi ya. Ya. Kira-kira bagaimana Parmusi ke depan itu? Halo? Halo? Saya kira gini Mas Sugi. Halo? Gimana? Sebelum kita masuk dalam beberapa tahapan saat ini, SK sudah keluar Mas Sugi ya? Sudah. Halo? Halo, Ya, sudah? kita sudah keluar. SK kita sudah keluar ya? Sudah. Nah, jadi maksud saya begini, ketika pemberian SK, ada nggak leaflet atau booklet yang kita bisa lampirkan di SK itu? Atau sekian tahun sebelumnya Parmusi itu kan afiliasinya P3, walaupun namanya Persaudaraan Muslim. Artinya saya tidak pandang orientasi politiknya, tapi ada ukhuwah yang terbangun di situ. Jadi begini, Pak Hairul. Artinya agar terbangun. Putus-putus ya? Monggo. Teruskan. Putus-putus. Agar pertama, Ya. sekilas, halo. Halo? Dengar. Agar sekilas pertama, Iya, dengar. agar pertama pengurus-pengurus ini minimal sekali pada awalnya memahami itu Parmusi, bentuk leaflet ataupun booklet atau apalah namanya seperti brosur gitu kan. Boleh saja kita cetakkan dulu, nanti Mas Sugi oret-oret gitu kan, apa itu Parmusi, kapan berdirinya, apa gerakannya, segala macam. Bentuk booklet apa saja, itu brosur aja, tinggal balik gitu kan, berapa mau kita cetak. Nah, jadi kan itu salah satu pengenalan yang pengurus membentuk pemikiran awal. Pengurus membaca dulu orientasi ke depan oleh pada waktu diperhatikan ada ya coba kita pakai, kita bercetaknya nggak ada masalah itu dicetak, tapi berupa booklet dia atau brosur dia yang bisa kita sebar ke masyarakat, nggak aja pengurus Ya. itu para orang-orang kita kasih aja berapa banyak itu, 100 lembar, 200 lembar, berapa sih gitu, itu coba kita upayakan gitu. Kalau uang kita ke saya dinyetaknya itu, dan kira saya mencetaknya tuh, cetak bookletnya, penilaiannya saya menilainya untuk mencetak itu soalnya agar pengenalan kita memahami itu, memahami kepada masyarakat Parmusi itu, sehingga dalam tanda kutip
Parmusi sudah lama berdiri, tapi apa di masyarakat? Orang masih bertanya apa itu Parmusi gitu, termasuk awam gitu kan? Apa itu Parmusi? Ormas kah? Ya ormas kapan? Gimana? Apa bentuk apa ormasnya? Apa gerakannya gitu? Itu yang saya. Jadi artinya Parmusi ini nggak hanya golongan-golongan tertentu yang memahami itu. Kalau kita mungkin selalu berkecimpung dalam informasi politik, mungkin memahami itu Parmusi. Tetapi masyarakat milenial hari ini yang notabene-nya mereka sudah banyak berkecimpung, mereka tidak Parmusi nggak. Apakah baru gitu aja pemikiran Parmusi sudah cukup lama gitu. Itu salah satu pemikiran saya untuk itu. Jadi terima kasih banyak nih. Ya, yang saya sampaikan. Banyak usulan-usulannya nih. Jadi Bud, sebelum saya lanjutkan dengan presentasi saya. Halo? Ya. Kita buatlah pertemuan Sabtu depan di rumah saya mungkin atau di rumah siapa ya. Tatap muka. Kita undang semua. Ya, kita kembalikan ke teman-teman Pak Sugi. Ya. Mereka siap enggak tanggal? Siap. Hari Sabtu ke depan. Oh, Bang Heru siap ya? Tanggal yang lain? Siap, Mas. Yang lain siap nggak ya? Hari Sabtu atau Minggu, Mas? Boleh, Sabtu Minggu ya? boleh. Minggu boleh, Sabtu boleh. Boleh, Mas. Sabtu aja, Mas. Sabtu, oke. Ya. Tanggal 22 ini, Mas. 22 ya, 22. Sabtu depan. Ya. Sabtu tanggal 22. Ini ya, lokasi di mana? Hari Rabu. Oh, Rabu ya. Besok Kamis. Tanggal 19. 4 kali Sabtu ini ya. Iya, Sabtu yang akan datang, Mas. Sabtu yang akan datang ya. Seminggu lagi, 2 minggu, 10 hari lagi ya. Berarti tanggal 29 ya? Boleh lah. Oke, Bang. Mas ya. Jadi tanggal 29 Agustus, hari Sabtu kita buat. Ya. Di ya, mana lokasi? Lokasi di rumah Pak Sugi atau di mana? Boleh, kalau nggak ada yang mau ngambil, rumah saya dulu. Majelis Pakar. Atau rumah Ustadz dulu. Di rumah Bang Hairul. Belum siap. Belum siap. Karena saya Sabtu itu rumah nggak ada penghuni rumahnya. Setiap Sabtu. Iya. Rumah Sugi aja dulu. Ya, rumah saya dulu. Ya. Oke. Keluar semua. Oke. Jam berapa kita buat? Jam berapa? Jam 1, badan zuhur, sholat jam 2. Jam 2. Jam 2. Iya, jam 2. Oke. Jadi ini Pak Hairul Badi, saya sedikit sampaikan ya. Apa namanya? Kira-kira gambaran kita ke depan. Walaupun mungkin nanti di masa orientasi itu kita akan lebih banyak mengulas. Boleh ya? Oke, silakan Bang. Oke. Jadi untuk presentasinya gimana, Mas Sugi? Lanjut. Ya. Oke, nih. Sudah kelihatan ya? Udah. Terima kasih, Yo. Oke. Kelihatan ya? Ya. Jadi ini sedikit ini tentang prediksi posisi Parmusi.
Jadi menurut saya ada segitiga kita, kawan-kawan sekalian. Ada kader Parmusi Binjai, ada umat Islam, ada pemerintah. Jadi saya membayangkan begini apa kita, desain kita. Nah, kader Parmusi Binjai dalam konteks dengan umat Islam itu nanti kerjanya menyapa, menata, dan membela. Itu slogan dari pimpinan kita. Kalau kemudian kader Parmusi Binjai itu bisa menyapa, menata, dan membela umat Islam, ada istilah connecting Muslim itu, insya Allah umat Islam akan mendukung kader Parmusi Binjai. Kelihatan ya, Bud? Ya, kelihatan. Kemudian umat Islam dengan pemerintah itu, umat Islam akan berpartisipasi dan memberikan kontribusi pemerintah. Nah, pemerintah akan melindungi, akan melayani, dan akan memenuhi hak-hak umat Islam. Itu dia. Nah, kader Parmusi kepada pemerintah itu adalah revitalisasi dan advokasi. Jadi revitalisasi ini maksudnya kita bisa membuat pelatihan-pelatihan, bisa membuat kegiatan-kegiatan untuk membantu pemerintah, memperkuat posisi pemerintah. Tapi kita juga bisa mengambilkan advokasi. Misalnya advokasi anggaran, itu sudah pernah saya diskusikan dengan Bang Fuad tuh. Bagaimana kita mengadvokasi anggaran Kota Binjai ini, APBD itu, supaya berpihak pada masyarakat. Nah, kalau kita lakukan, insya Allah, kita akan mendapat dukungan pemerintah. Nah, Parmusi di mana? Parmusi di sini. Jadi ke atas, ke masyarakat itu tugas kita adalah memberdayakan umat Islam. Kepada kader-kader kita kaderisasi, dan kepada pemerintah kita kemitraan. Kira-kira inilah desain kita itu. Ya. Jadi selama 5 tahun, kita akan melakukan kaderisasi, kita akan melakukan pemberdayaan kepada umat Islam, dan kita akan membangun kemitraan dengan pemerintah. Sehingga tercapailah hubungan sinergis antara kader Parmusi Binjai, umat Islam, dan pemerintah. Itu dia. Halo, Bud, nampak ya? Halo? Halo, Bud? Lanjut, Pak Suki. Lanjut ya. Nah, ini saya membayangkan Parmusi masa depan seperti ini. Jadi kita akan melakukan kajian internal dan eksternal nanti ya dalam rapat kerja kita. Kemudian kita akan membangun desain Parmusi itu seperti apa. Kalau pusat itu kan tekanannya dakwah ya, ke mendidik dai-dai, mengirimnya keluar. Kalau Parmusi Binjai apa tekanannya? Kalau pusat itu membangun desa-desa madani. Kita di Binjai kan nggak punya desa, apakah kita buat kelurahan madani? Pusat itu juga membangun klinik-klinik Tibun Nabawi. Bagaimana pengobatan ala Rasulullah. Kemudian dari segi ekonomi, pusat itu punya program satu keluarga satu produk, SKSP. Nah ini bagaimana desain? Apakah kita contoh pusat dan gimana? Jadi kita nanti akan membangun strategi, ya, dan ukuran-ukuran keberhasilan kita sendiri. Saya berharap nanti di akhir periode kita akan menyatakan diri bahwa kita periodisasi yang berhasil. Nah, itu harus ada ukurannya. Amin. Apakah terbentuk dari segi organisasi, kita punya kantor, cabang-cabang di kecamatan terbentuk, ya kan? Kelengkapan-kelengkapan seperti bendera punya, kita punya basis di masjid-masjid, kita punya anggota ratusan, kita punya program, itu ukuran-ukuran keberhasilan kita. Nah, kita berharap dari strategi itu nanti akan muncul program yang menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat Islam di Binjai. Sehingga kita akan orientasi pada kualitas dan akhirnya kita akan membangun standar keberhasilan baru. Kira inilah rencana kita untuk Parmusi Binjai masa depan. Jadi kunci keberhasilannya itu ada pada kepemimpinan, kemudian manajemen yang bagus, kemudian iklim organisasi, dan produktivitas. Itu akan membuat
Parmusi di Binjai berkelanjutan. Nah, syaratnya ada ini, kita saling menghormati, bertanggung jawab, saling mendukung, dan terbuka. Kalau ini kita jalankan, insya Allah ada 9 komitmen kita ini sebagai pengurus. Gimana kita mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan seterusnya. Inilah kira-kira kita yang bekerja ini. Budi nggak ada gambarnya di sini. Ya, ini ada Pak Iwan, Bang Herul Badri juga nggak ada gambarnya. WA-nya nggak punya gambar. Ya, Yunus, ini asik berdoa terus di sini. Nah, inilah tim kita ini. Malam ini banyak yang nggak hadir juga kan. Nah, mudah-mudahan nanti di pertemuan apa kita, pertemuan di rumah bisa hadir. Jadi Pak Herul Badri, halo? Halo ya. Saya pun sudah merencanakan juga itu, sudah sama visi kita. Kita akan buat penyatuan visi di orientasi itu. Paling tidak di awal September atau di pertengahan September kita pelantikan yang sederhana saja. Kemudian kita lanjutkan dengan orientasi. Jadi di sana ada sejarah dan konstitusi Parmusi, ada visi dan misi PD Parmusi Binjai, mekanisme kerja, dan persiapan dapat kerja. Saya kira ini sekedar apa saja.